Assalamualaikum, salam bahagia. Jumpa lagi Sobat Dapur Doa Ibu. Kali ini kita akan sharing bikin donat kentang ya. Teksturnya lembut guys, lihat ini. Nyus banget ini guys. Bagaimanakah prosesnya? Silahkan ikuti terus. Dan sebelumnya saya mohon untuk subscribe, like, dan share untuk perkembangan channel ini ya guys ya. Terima kasih. Ini bahan-bahan yang kita gunakan guys. Baik, tahap pertama yang akan kita kerjakan, akan kita uleni dulu tepung terigu. Sebaiknya pakai tepung terigu protein tinggi ya. Kalau nggak ada, boleh pakai tepung terigu serbaguna. Kemudian kuning telur 1, kemudian gula pasir, dan kemudian ragi instan. Pastikan ragi instan masih bagus ya. Kalau nggak yakin masih bagus, bisa dibikin biang dulu ya. Jadi dicampur air sedikit sama gula sedikit, diaduk, dibiarkan 10 menit. Kalau dia berbuih, berarti dia masih bagus, bisa kemudian digunakan. Kemudian kentang, nah ini kentangnya dikukus atau direbus dulu sampai empuk, kemudian dilembutkan. Dilembutkan boleh pakai sendok begini, dihalus begini, atau di blender ya. Pastikan lembut ya, nggak ada yang bergerindil ya. Pastikan benar-benar lembut. Jadi kentangnya dikukus atau direbus. Masukkan juga di sini kentangnya. Kemudian kita akan uleni, boleh nguleni pakai mixer yang kuat ya, yang pengaduknya spiral, atau boleh pakai tangan. Kalau pakai tangan kita cuci bersih dulu tangan kita. Kita campur dulu bahan keringnya dulu ini, biar rata. Nah kemudian kita uleni sambil kita tuangkan air, atau kalau yang suka susu boleh diganti susu ya. Kita tuangkan pelan-pelan agar adonan tidak kebablasan lembek ya, karena kebutuhan air itu relatif ya, nggak saklek ya, bisa tergantung kelembapan udara, kelembapan tepung, besarnya kuning telur, kelembapan kentang ya. Jadi pelan-pelan sambil kita uleni sampai setengah kalis. Kita tuang pelan, kita campur dulu bahan keringnya tadi ya. Kalau udah setengah kalis begini, kemudian kita masukkan margarin dan garam ya. Jadi seperti di video yang lain ya, cara menguleninya seperti mengucek baju begini ya. Nah, oke, kita uleni lagi sampai kalis elastis. Nah, ini adonan yang udah kita uleni sekitar 20 menit ya. Ini udah kalis elastis ya. Penanda sederhananya dia udah nggak lengket di tangan, nggak lengket di wadah, dan kalau ditarik dia nggak sobek ya. Perhatikan cara menguleninya ya, kayak membilas baju begini ya. Nah kalau berat kemudian bisa dibanting-banting gini. Kalau capek misalnya, lalu lanjutkan lagi kayak membilas baju gini. Oke, selanjutnya adonan ini akan kita istirahatkan, kita resting, kita proofing, kita biarkan terfermentasi ya, ragi dengan tepung dan bahan lain sekitar 1 jam. Jadi proses proofing, resting ini sekitar 1 jam, kita diamkan 1 jam sambil kita tutupi plastik atau kain atau penutup loyang seperti ini. Oke, kita tunggu 1 jam. Ini adonan yang sudah kita resting sekitar 1 jam. Nah, kita kampiskan dan kita keluarkan. Kemudian siapkan alas ya, dari plastik atau dari silikon ya. Kemudian diolesin minyak goreng tipis atau ditaburin terigu ya. Selanjutnya adonan ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian kecil yang sama besar, biar besarnya sama, boleh ditimbang. Oke. Nah ini udah saya bagi menjadi 7 ya, 7 bagian sama besar ini saya timbang tadi.
Kemudian jangan lupa siapkan alas ya, alasnya diolesin minyak goreng tipis atau ditaburi tepung terigu tipis. Kemudian siapkan loyang, jadi nanti yang siap kita taruh sini ya. Ini saya beri lapisan plastik ya, plastik, kemudian saya olesin minyak goreng juga tipis, agar nanti kalau masukkan ke wajan, ke penggorengan itu kita nggak terlalu banyak ngangkat adonan ya. Jadi kita angkat plastiknya gini biar nggak peok ya. Oke, ini selanjutnya akan kita rapikan, kita rounding, kita rapikan serapi mungkin ya. Tarik ke belakang gini ya, serapi mungkin. Jadi nah ini ditarik ke belakang, dibulatkan begini sehingga tidak ada yang bergelombang, sehingga permukaannya halus ya. Nah kita rapikan ke belakang, ketarik. Nah kemudian setelah rapi begini kita rounding ya, dibulatkan begini. Nah dibulatkan begini. Nah kalau udah rapi, kalau udah kita yakin rapi, taruh di loyang yang udah kita tarik, kita beri plastik tadi, alas plastik ya, ditaruh di atas plastiknya. Oke, lakukan semua sampai habis. Nah ini udah kita rounding semua, kita rapikan semua, udah kita taruh di atas loyang yang udah kita alasi plastik ya. Jadi plastiknya ini juga diolesin minyak tipis ya. Selanjutnya akan kita lubangi ya. Melubanginya boleh pakai cetakan, ada cetakan donat yang bisa dibeli di toko alat kue ya, alat roti. Atau kalau sudah di rounding ini boleh dilubangi tengahnya pakai spit gini ya, spit kue gini, atau alat apa yang bulat begini yang bisa untuk melubangi. Jadi kita pipihkan sebentar ini pakai tangan aja nggak apa-apa. Nah kemudian kita lubangi tengahnya. Nah kita tekan begini, kemudian kita ambil bagian tengahnya. Nah ini ya, kita ambil gini ya. Oke, lakukan semua sampai habis. Nah, ini sudah kita lubangi semua, jadi 8 ya. Jadi bagian tengahnya itu kan kita bikin jadi satu lagi. Kemudian kalau sudah kita lubangi semua, kita proofing lagi sebelum digoreng. Kita diamkan lagi, kita resting sekitar 1 jam. Boleh sambil ditutup plastik atau ditutup kain ya. Oke. Nah saatnya kita goreng ya guys ya. Ini yang sudah kita proofing ya, udah ngembang ya. Kemudian minyaknya jangan terlalu panas saat memasukkan. Jadi apinya sedang saja ya, apinya sedang saja. Nah kemudian kalau pakai plastik kan mudah diangkat begini ya. Nah ini kita masukkan. Oke, kita goreng. Jangan terlalu banyak dibolak-balik ya, karena kalau terlalu sering dibolak-balik nanti akan banyak minyaknya. Kalau sudah mengembang dan cukup kokoh gini boleh dibalik ya. Nah jangan terlalu sering yang pokoknya kalau balik. Kalau warnanya udah cukup tua begini bisa kita angkat ya. Jadi apinya jangan terlalu besar ya. Kalau apinya terlalu besar nanti dia udah coklat tapi dalamnya belum matang. Nah ini saya kira cukup ya, bisa kita angkat ya. Oke, kita lakukan goreng semua sampai habis. Nah ini guys ya, ini tadi saya bikin satu resep lagi, ukurannya saya perkecil ya. Kalau ukurannya agak kecil jadi 10 ya. Cantik ya guys ya. Nah ini tinggal kita beri topping, terserah toppingnya bisa pakai kacang pecah, pakai keju, meses, terserah ya.